Teman-teman, kalau Anda sudah berusia di atas 60 tahun dan mulai merasakan ereksi Anda tidak sekeras dulu, kalau Anda bangun pagi dan ereksi pagi yang dulunya rajin sekarang sudah jarang muncul, kalau gairah seksual dan energi Anda terasa menurun pelan-pelan dari hari ke hari, dengarkan ini baik-baik. Saya Dr. Tiara. Sudah lebih dari 10 tahun saya bekerja mendampingi pria-pria di Indonesia, membantu mereka mendapatkan kembali vitalitas yang mereka pikir sudah hilang. Dan saya mau bilang sesuatu yang banyak dokter tidak pernah ceritakan kepada Anda. Semuanya, benar-benar semuanya, dimulai dari hal sesederhana apa yang Anda lakukan tepat sebelum tidur malam. Ini peringatan yang tidak boleh Anda abaikan. Pak, kalau Anda tidak memperhatikan kebiasaan Anda sebelum tidur, tubuh Anda pelan-pelan akan kehilangan koneksi dengan potensi seksual Anda yang sesungguhnya. Dan ini bukan salah usia, saya jamin itu. Ini salah kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari yang tidak Anda sadari sedang merusak tubuh Anda dari dalam. Sebagai dokter dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, saya katakan dengan tegas, kualitas ereksi malam dan ereksi pagi Anda adalah salah satu indikator paling akurat dari kesehatan jantung dan sistem syaraf Anda. Ketika ereksi itu menghilang, itu tandanya ada sesuatu di dalam tubuh Anda yang sedang bermasalah. Tapi sebelum saya bicara soal solusinya, izinkan saya jelaskan sesuatu yang sangat mendasar dulu. Apa yang terjadi pada tubuh Anda saat Anda tidur? Selama tidur nyenyak, terutama di fase REM, tubuh Anda mengaktifkan proses regenerasi yang sangat penting. Dan salah satu yang paling krusial adalah produksi dan pemeliharaan ereksi spontan. Meskipun Anda tidak sedang berhubungan seksual, penis Anda aktif saat Anda tidur. Ini terjadi 3-5 kali setiap malam secara alami dan otomatis. Kenapa ini terjadi? Karena ini adalah cara tubuh Anda menjaga jaringan ereksi tetap sehat, merangsang sirkulasi dan oksigenasi pada penis, serta mempertahankan sensitivitas dan performa seksual Anda. Anggap saja ini seperti olahraga otomatis yang dilakukan tubuh Anda, supaya semuanya tetap berfungsi dengan baik. Nah, apa yang terjadi kalau ereksi malam itu menghilang? Jaringannya mulai menyusut, aliran darah berkurang, elastisitas di dalam penis menurun, risiko disfungsi ereksi permanen meningkat, dan semua ini bisa terjadi tanpa Anda sadari. Diam-diam malam demi malam, sampai suatu hari tubuh Anda benar-benar tidak merespons lagi. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan sebelum tidur untuk mencegah semua ini? Inilah kunci yang jarang ada yang memberitahu Anda. Pertama, makan malam setidaknya 3 jam sebelum tidur. Makan berat tepat sebelum tidur itu menghambat sirkulasi darah, karena tubuh Anda fokus mencerna makanan bukan meregenerasi diri. Ini menurunkan produksi oksida nitrat, yaitu molekul yang memungkinkan terjadinya ereksi. Dan kalau Anda masih ngemil gorengan, makan nasi goreng tengah malam, atau minum teh manis sebelum tidur, efeknya makin parah. Kita di Indonesia punya kebiasaan makan malam yang agak telat ya, apalagi kalau habis kumpul-kumpul sama keluarga atau tetangga. Tapi saya bilang jujur, kebiasaan itu pelan-pelan menggerogoti potensi seksual Anda. Kedua, jauhkan diri dari layar HP dan TV minimal 60 menit sebelum tidur. Cahaya biru dari HP atau televisi menekan produksi melatonin, yaitu hormon yang mengatur tidur nyenyak Anda. Dan tanpa tidur nyenyak, tidak ada ereksi malam. Selain itu, kurang istirahat memicu stres, dan stres itu menghancurkan gairah. Saya tahu susah sekali ya melepaskan HP di malam hari, apalagi kalau sudah kebiasaan scrolling TikTok atau nonton YouTube sebelum tidur. Tapi percaya sama saya, kehidupan intim Anda akan berterima kasih kalau Anda bisa melepaskan kebiasaan itu. Ketiga, lakukan teknik pernafasan ini sebelum tidur. Cukup 2 menit saja. Tarik nafas lewat hidung selama 4 detik, tahan nafas selama 4 detik, hembuskan pelan-pelan lewat mulut selama 6 detik. Ini mengaktifkan sistem syaraf parasimpatis Anda, yaitu bagian yang membuat Anda rileks, memperbaiki tubuh, dan melancarkan sirkulasi darah. Lakukan 5 kali, dan Anda akan merasakan bagaimana tubuh Anda masuk ke kondisi ideal untuk tidur dan meregenerasi. Sederhana sekali, tapi dampaknya luar biasa. Keempat, minum segelas air hangat atau teh herbal sebelum tidur. Penis Anda butuh hidrasi yang cukup supaya tetap berfungsi optimal. Dehidrasi di malam hari membuat darah mengental, menghambat aliran, dan bisa menyebabkan kerusakan kecil pada jaringan ereksi. Teh jahe, teh kayu manis, atau teh kamil sangat bagus diminum sebelum tidur. Di Indonesia kita beruntung punya banyak sekali pilihan jamu dan herbal tradisional. Wedang jahe, teh sereh, kunyit asam hangat memanfaatkan kekayaan alam kita ini, Pak. Dan kelima yang paling penting, pastikan Anda tidur minimal 7 jam setiap malam. Tidur kurang dari 6 jam setiap malam bisa menurunkan kadar testosteron sampai 30%. Dan tanpa testosteron yang cukup, tidak ada gairah, tidak ada kekuatan, tidak ada energi. Sesederhana itu.
Singkatnya, kalau Anda pria berusia di atas 60 tahun dan ingin menjaga kejantanan Anda, jangan tunggu obat ajaib. Mulailah dari sesuatu yang jauh lebih berkuasa, yaitu rutinitas Anda sebelum tidur. Karena kalau Anda tidak memberikan tubuh Anda istirahat, sirkulasi, dan lingkungan yang dibutuhkannya, malam demi malam Anda akan kehilangan sesuatu yang tidak ternilai harganya, vitalitas intim Anda. Anda merasa ini seperti cerita Anda sendiri? Tulis angka 1 di kolom komentar kalau Anda sudah mengalami masalah dengan ereksi pagi. Tulis 0 kalau Anda ingin mencegah sebelum terlambat. Dan kalau Anda belajar sesuatu yang baru hari ini, tulis "saya sadar" di komentar. Karena membicarakan hal ini juga bagian dari menjadi pria yang peduli dengan kesehatannya sendiri. Baik, sekarang di bagian selanjutnya saya akan membahas 3 latihan pagi yang mengaktifkan kembali aliran darah ke penis dalam waktu kurang dari 5 menit. Supaya Anda bangun setiap hari dengan lebih bertenaga, lebih percaya diri, dan lebih terkendali. Di bagian pertama tadi, kita sudah bicara tentang apa yang harus Anda lakukan sebelum tidur supaya ereksi Anda tidak hilang. Sekarang, kita bicara soal apa yang harus dilakukan begitu Anda bangun. Karena apa yang Anda lakukan di menit-menit pertama setelah bangun tidur bisa menentukan apakah hari itu Anda jalani dengan energi, sirkulasi lancar, dan gairah yang hidup, atau justru hari yang penuh kelelahan, lesu, dan ereksi yang lemah, atau bahkan tidak ada sama sekali. Dengarkan ini baik-baik. Penis tidak punya tulang, tapi dia butuh gerakan. Dan bukan hanya gerakan seksual, tapi gerakan fisik dan pembuluh darah. Kenapa? Karena ereksi bergantung pada aliran darah. Kalau darah Anda mandek atau mengalir dengan susah payah, tidak akan ada kekuatan di sana. Makanya, kalau Anda berusia di atas 60 tahun dan ingin menjaga kejantanan, tetap aktif. 3 latihan yang akan saya ajarkan sekarang harus jadi bagian dari rutinitas harian Anda. Setiap pagi hanya butuh 5 menit dan hasilnya bisa terasa dalam hitungan hari. Dalam lebih dari 15 tahun pengalaman saya sudah melihat ratusan pria mendapatkan kembali kekuatan mereka dengan teknik-teknik sederhana ini. Latihan pertama, aktivasi otot panggul, membangunkan pusat kendali Anda. Ini adalah serangkaian gerakan lembut yang merangsang otot dasar panggul, yaitu fondasi otot yang menopang kandung kemih, prostat, dan penis Anda. Caranya begini, berdiri tegak dengan kaki sedikit terbuka, kencangkan otot yang biasa Anda pakai untuk menahan buang air kecil. Tahan selama 3 detik, lepaskan. Ulangi 10 kali. Latihan ini mengaktifkan otot puboxygeus, atau yang biasa disebut otot PC, yang sangat penting untuk menjaga kekuatan ereksi dan juga kontrol terhadap ejakulasi. Lakukan setiap pagi begitu bangun. Bahkan bisa dilakukan sebelum turun dari tempat tidur kalau Anda mau. Tidak ada yang tahu Anda sedang melakukannya, dan hasilnya luar biasa. Banyak pasien saya yang awalnya ragu, tapi setelah rutin 2 minggu, mereka bilang perbedaannya terasa nyata. Latihan kedua, pernafasan oksida nitrat, mengalirkan oksigen langsung ke penis. Oksida nitrat adalah molekul yang sangat penting untuk ereksi. Tanpa kehadirannya, pembuluh darah di penis tidak bisa melebar, dan darah tidak mengalir dengan kuat. Bagaimana merangsangnya secara alami? Melalui pernafasan yang dalam, lambat, dan terkontrol. Caranya sederhana, cuma 2 menit. Tarik nafas dalam-dalam lewat hidung selama 4 detik. Tahan selama 4 detik. Hembuskan pelan-pelan lewat mulut selama 6 detik. Istirahat 2 detik, lalu ulangi. Lakukan ini 6 kali setiap pagi saat bangun tidur. Latihan ini meningkatkan aliran darah, merelaksasi pembuluh arteri, dan memperbaiki kondisi mental Anda. Selain itu, mengurangi kecemasan seksual dan meningkatkan performa Anda saat berhubungan intim. Luar biasa ya, apa yang bisa dilakukan oleh pernafasan sederhana untuk kehidupan seksual Anda? Latihan ketiga, angkat lutut di tempat. Pompa panggul yang mempercepat sirkulasi. Ini sederhana, tapi ampuh. Yang harus Anda lakukan, berdiri tegak, rilekskan kedua tangan, lalu tekuk lutut secara bergantian seperti jalan di tempat. Angkat setiap lutut setinggi yang Anda bisa, bergantian kiri dan kanan. Lakukan selama 1 menit. Gerakan ini melancarkan sirkulasi di area panggul, mengaktifkan otot-otot perut bagian bawah, dan membantu mendorong aliran darah ke penis secara alami. Lakukan di pagi hari setelah dari kamar mandi atau sambil menunggu air panas untuk kopi. Di Indonesia banyak dari kita yang suka sarapan santai sambil baca koran atau cek HP. Tapi saya jamin, 1 menit latihan ini nilainya lebih besar dari suplemen manapun. Perlu saya tekankan teman-teman, latihan-latihan ini bukan pengganti pengobatan medis, tapi ini adalah langkah penting untuk mengambil kembali kendali atas sirkulasi seksual Anda. Semakin cepat Anda mulai, semakin besar manfaat yang akan Anda rasakan. Ereksi lebih keras, kontrol ejakulasi lebih baik, lebih berenergi saat bangun pagi. Sekarang tulis aktif di komentar kalau Anda akan mulai melakukan latihan ini.
Tulis sudah rutin kalau Anda sudah punya kebiasaan olahraga pagi. Dan beritahu saya apakah Anda ingin saya buatkan video demonstrasi dengan gerakan yang lebih jelas. Karena saya tahu banyak dari Anda yang bilang lebih mudah memahami kalau bisa melihat langsung gerakannya. Saya sedang mempertimbangkan untuk membuat video latihan lengkap dengan panduan visual langkah demi langkah. Kalau Anda mau, tulis mau lihat di kolom komentar. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat krusial. 3 kesalahan paling umum yang menghancurkan ereksi Anda tanpa Anda sadari. Mungkin Anda sudah melakukan segalanya dengan benar, tidur cukup, makan teratur, bahkan sudah mulai olahraga ringan. Tapi gairah dan ereksi tetap menurun. Kalau begitu, kemungkinan besar Anda sedang melakukan 1, 2, atau bahkan 3 kesalahan yang akan saya ungkap sekarang. Kesalahan-kesalahan ini sangat umum sampai kebanyakan pria tidak menganggapnya masalah. Tapi percayalah, kebiasaan diam-diam ini sedang merusak vitalitas seksual Anda pelan-pelan dan kalau tidak diperbaiki sekarang, pemulihannya akan semakin sulit. Kesalahan nomor 1, menggunakan alkohol atau rokok sebagai cara relaksasi malam. Minum 1 gelas biar gampang tidur, ngopi manis sama kretek dulu sebelum bobo. Ya, alkohol memang bisa membuat Anda mengantuk, tapi yang banyak orang tidak tahu adalah alkohol memblokir total fase tidur REM yang dalam, di mana ereksi malam dan ereksi spontan itu terjadi. Selain itu, alkohol menurunkan testosteron, menghambat aliran darah, mengganggu sistem syaraf pusat, mengurangi sensitivitas dan kekerasan ereksi, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat Anda terbiasa dengan hilangnya gairah tanpa Anda sadari. Sementara rokok, asapnya merusak pembuluh darah kecil di penis secara langsung. Nikotin menyempit arteri dan mengurangi aliran darah ke organ vital, termasuk penis. Di Indonesia, kita punya budaya ngumpul yang erat ya. Nongkrong di warung kopi, ngobrol sambil ngerokok, minum bir dingin pas arisan atau hajatan. Saya paham betul itu. Tapi saya bilang dengan jujur, setelah 15 tahun menangani pasien, kebiasaan itu sedang merampas kehidupan intim Anda. Apa yang bisa dilakukan? Ganti alkohol dan rokok malam hari dengan minuman herbal, wedang jahe dengan kunyit, air hangat dengan jeruk nipis, teh sereh, atau teh kamil. Tidak ada efek hormonal negatif, tubuh Anda akan berterima kasih, dan ereksi Anda juga. Kesalahan 2, duduk berjam-jam tanpa bergerak. Ini adalah musuh paling diam dari kehidupan seksual. Dan banyak pria menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di depan TV, di depan komputer, di becak atau mobil, di meja makan setelah makan, di tempat tidur sebelum tidur. Ini bukan cuma menghambat sirkulasi, tapi juga menekan area panggul dan mengurangi aliran darah ke penis. Artinya, rutinitas Anda sendiri yang sedang membuat kejantanan Anda menyusut. Banyak pasien saya bilang, "Bu dokter, saya kan sudah tua, gampang capek." Dan saya selalu jawab, saya tidak minta Anda lari maraton. Saya cuma minta Anda berdiri sesekali setiap 30-45 menit. Bangun dan jalan selama 3 menit. Lakukan peregangan ringan atau sedikit pelan. Kalau bisa, gunakan kursi yang tidak menekan area perineum. Gerakan adalah sirkulasi, dan tanpa sirkulasi tidak ada ereksi. Sesederhana itu. Kesalahan nomor 3, percaya bahwa kehidupan seksual berakhir seiring bertambahnya usia. Ini yang paling merusak dari semuanya. Karena ini bukan masalah fisik, ini masalah pikiran. Banyak pria yang lebih tua berpikir, di usia saya sudah tidak perlu lagi, tidak punya pasangan juga, itu urusan anak muda. Dan pikiran yang diulang-ulang dalam diam itu memadamkan libido. Tubuh Anda masih menghasilkan gairah, energi seksual, dan aliran darah. Tapi kalau pikiran sudah menyerah, tubuh akan ikut menyerah. Anda mengabaikannya dan semuanya padam. Saya mau bilang sesuatu kepada Anda. Dalam 15 tahun karir saya pernah menangani pasien berusia 70, 75, bahkan 80 tahun yang masih punya kehidupan seksual yang aktif dan memuaskan. Usia bukan masalahnya. Masalahnya adalah ketika Anda sendiri yang meyakinkan diri bahwa Anda bukan lagi pria yang utuh. Apa yang bisa dilakukan? Bicarakan topik ini. Anggap serius. Mulai lakukan hal-hal kecil setiap hari yang menjaga koneksi Anda dengan diri sendiri. Eksplorasi tubuh secara sadar. Pijat ringan di area bawah. Aktivitas fisik ringan. Koneksi emosional dengan pasangan atau dengan diri sendiri. Jangan padamkan api hanya karena belum ada nyala besar. Kadang yang kurang bukan kemampuan, tapi keputusan untuk mencoba. Teman-teman, ereksi Anda bukan hanya soal seks. Itu adalah cerminan kesehatan jantung, keseimbangan hormon, dan energi hidup Anda. Menjaganya bukan soal kesombongan, itu soal harga diri sebagai seorang pria. Setelah usia 60, setiap pilihan berarti. Apa yang Anda lakukan saat bangun pagi, sebelum tidur, apa yang Anda makan, apa yang Anda pikirkan, semuanya itu membangun atau menghancurkan potensi seksual Anda.
Dan hari ini Anda sudah tahu caranya mengubah keadaan. Lebih dari 15 tahun, saya mendampingi pria-pria di Indonesia untuk menemukan kembali kekuatan mereka. Dan saya bisa katakan, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Saya sudah menyaksikan perubahan luar biasa pada pria-pria yang tadinya merasa semuanya sudah berakhir. Kalau informasi ini terasa pas untuk Anda, tulis ya di komentar kalau Anda akan menghilangkan setidaknya satu dari kesalahan tadi. Tulis sudah tahu kalau Anda ternyata sudah menyadari salah satunya, tapi tidak tahu itu berpengaruh pada ereksi. Dan tulis mau lagi kalau Anda ingin seri baru tentang makanan, suplemen, atau strategi khusus untuk pria di atas 60 tahun. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir teman-teman. Kalau Anda kenal pria lain yang perlu mendengar ini, kirimkan video ini kepadanya. Mungkin dia tidak akan bilang, tapi dia butuh informasi ini. Subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tetap ikuti sentuhan kehidupan. Karena di video berikutnya, kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan yang meningkatkan testosteron secara alami setelah usia 60. Dan itu, percayalah, levelnya benar-benar berbeda. Ingat, kesehatan seksual Anda adalah kekuatan Anda. Jangan abaikan, jangan acuhkan. Anda adalah pria yang utuh di usia berapapun, dan Anda layak hidup dengan penuh semangat. Sampai ketemu di video berikutnya, dan mulai terapkan semua tips ini dari besok pagi. Tubuh Anda akan berterima kasih ya. Iya,